Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Adlan Fauzi Lubis selaku dosen pengampu pembelajaran PAI SMP dan teman-teman PAI karyawan yang saya cintai. Di sini saya akan membawakan materi tentang memahami konsep pendekatan, strategi, model, dan metode pembelajaran PAI di SMP. Nah, sebelum kita masuk materi, bahwa setiap individu itu memiliki potensi dalam dirinya. Dan untuk mengaktualisasikan serta memfungsikan potensi itu diperlukannya pendidikan. Apa sih itu pendidikan? Pendidikan ialah suatu proses manusia untuk meningkatkan harkat, martabat, dan taraf kehidupan karena pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan agar memperoleh kehidupan yang baik. Jadi melalui proses pendidikan tersebut, manusia itu diarahkan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, melalui pendidikan ini, setiap individu mampu untuk mengembangkan potensi diri serta kepribadiannya menuju kedewasaan dan kemandirian. Jadi dalam pendidikan ini, kita diajarkan untuk menjadi mandiri, menjadi dewasa, dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, di sini saya akan men-share screen presentasi untuk hari ini. Baik, materi kita hari ini yaitu yang tadi sudah saya jelaskan di pertama, bahwa memahami konsep pendekatan strategi, model, dan metode dari pembelajaran PAI di SMP. Nah, oleh saya sendiri, yaitu Andini Febriani. Nah, yang pertama, ini jelas adalah gambar PTK atau sering disebut dengan penelitian tindakan kelas. Apa sih itu PTK? PTK secara lebih sistematis dibagi menjadi 3 kata, yaitu penelitian, tindakan, dan kelas. Nah, penelitian yaitu kegiatan mengamati suatu objek tertentu dengan menggunakan prosedur tertentu untuk menemukan data dengan tujuan meningkatkan mutu. Kemudian tindakan yaitu perlakuan yang dilakukan dengan sengaja dan terencana dengan tujuan tertentu. Serta kelas adalah tempat di mana sekelompok peserta didik menerima pelajaran dari guru yang sama. Nah, mengenai PTK yang sudah saya jelaskan bahwa PTK itu terbagi menjadi 3 kata yaitu penelitian, tindakan dan kelas, dapat kita simpulkan bahwa PTK adalah suatu pengamatan yang menerapkan tindakan di dalam kelas yang bersifat reflektif dengan menggunakan aturan sesuai dengan metodologi penelitian yang dilakukan dalam proses periode atau siklus agar dapat memperbaiki dan atau meningkatkan praktek-praktek pembelajaran yang dilakukan bersama di kelas secara profesional sehingga diperoleh peningkatan pemahaman atau kualitas atau target yang telah ditentukan. Jadi PTK ini ada suatu pengamatan itu yang dilakukan oleh guru dan siswa, menerapkan tindakan di dalam kelas yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu. Nah, selanjutnya, sini akan kita membahas karakteristik penelitian tindakan kelas. Apa aja sih karakteristik penelitian tindakan kelas? Nah, PTK memiliki karakter tersendiri sebagai pembeda dengan penelitian-penelitian lainnya. Nah, yang pertama, itu ada PTK hanya dilakukan oleh guru. Maksudnya apa? PTK dilakukan oleh guru yang memahami bahwa proses pembelajaran perlu diperbaiki dan ia terpanggil jiwanya untuk memberikan tindakan-tindakan tertentu untuk membenahi masalah dalam proses pembelajaran dengan cara melakukan kolaborasi. Itu,
karakteristik yang pertama. Dan yang kedua adalah refleksi diri. Apa itu refleksi diri? Refleksi merupakan salah satu ciri khas PTK yang paling esensial. Dan ini sekaligus sebagai pembeda PTK dengan penelitian lainnya yang menggunakan responden dalam mengumpulkan data, sementara dalam PTK pengumpulan data dilakukan dalam refleksi diri. Itu yang membedakan PTK dengan penelitian lainnya. Yang ketiga adalah interaksi antara siswa dengan guru. Maksudnya PTK dilaksanakan di dalam kelas, sehingga interaksi antara siswa dengan guru dapat terfokuskan secara maksimal. Kelas yang dimaksud di sini bukan hanya ruang yang berupa gedung, melainkan tempat berlangsungnya proses pembelajaran antara guru dan siswa. Gitu. Jadi, PTK ini harus adanya interaksi antara siswa dengan guru ataupun sebaliknya, guru dengan siswa. Tidak boleh salah satunya, tapi harus ada interaksi antara keduanya. Lalu yang keempat adalah PTK dilakukan secara berkesinambungan. Nah, PTK bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran secara terus-menerus. PTK dilaksanakan secara berkesinambungan, di mana setiap siklus mencerminkan peningkatan atau perbaikan. Siklus sebelumnya merupakan patokan untuk siklus selanjutnya, sehingga diperoleh model pembelajaran yang paling baik. Dan yang kelima, yaitu peningkatan profesionalisme guru. Nah, PTK merupakan salah satu indikator dalam peningkatan profesionalisme guru, karena PTK memberikan motivasi kepada guru untuk berpikir kritis dan sistematis, membiasakan guru untuk menulis dan membuat catatan yang dapat, di mana semua itu dapat menunjang kemampuan guru dalam pembelajaran. Dan yang keenam, yaitu PTK bersifat fleksibel. Nah, maka dari itu, karena PTK bersifat fleksibel sehingga mudah diadaptasikan dengan keadaan kelas. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak monoton oleh satu model saja, jadi dapat dilakukan di berbagai model pembelajaran. Selanjutnya, yang ketujuh, yaitu PTK menggunakan metode kontekstual. Maksudnya apa? Artinya, variabel-variabel yang akan dipahami selalu berkaitan dengan kondisi kelas itu sendiri, sehingga data yang diperoleh hanya berlaku untuk kelas itu dan tidak dapat digenerasikan dengan kelas lain. Jadi, hanya pada kelas itu saja tidak dapat digunakan di kelas lain. Dan yang kedelapan, pelaksanaannya terbagi dalam pembagian waktu atau siklus. Dan yang terakhir, 9, disesuaikan dengan program pembelajaran. PTK tidak diatur secara khusus untuk memenuhi kepentingan penelitian semata, melainkan harus disesuaikan dengan program pembelajaran yang sedang berjalan di kelas tersebut. Itu tadi adalah karakteristik penelitian tindakan kelas. Kita masuk ke selanjutnya, yaitu tujuan penelitian kelas. Nah, setiap penelitian pasti memiliki tujuan. Hal tersebut juga terdapat dalam PTK ini atau penelitian tindakan kelas. Apa sih tujuannya? Tujuannya itu ada 3. Yang pertama, yaitu terjadinya proses latihan dalam jabatan selama proses penelitian itu berlangsung. Dan yang kedua, membiasakan guru mengembangkan sikap ilmiah, terbuka, dan jujur dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada guru berimprovisasi dalam melakukan tindakan pembelajaran yang direncanakan secara tepat waktu dan tepat sasarannya. Gitu. Jadi, tujuan PTK ini ada 3. Yang pertama, terjadinya proses latihan jabatan, membiasakan guru mengembangkan sikap ilmiah, terbuka dan jujur, serta memberikan guru untuk melakukan improvisasi dalam proses pembelajaran. Nah, selain tadi sudah kita membahas tentang karakteristik, membahas juga tentang tujuan, dan yang terakhir kita akan membahas tentang manfaat penelitian tindakan kelas. Pasti setiap penelitian itu memiliki manfaat. Apa aja manfaatnya? Yang pertama itu adalah meningkatkan mutu pembelajaran. Nah,
Maksudnya apa meningkatkan mutu pembelajaran? Yang pertama, menghasilkan laporan-laporan PTK yang dapat dijadikan bahan panduan guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Selain itu, hasil-hasil PTK yang dilaporkan dapat menjadi bahan artikel ilmiah atau makalah untuk berbagai kepentingan, antara lain disajikan dalam forum ilmiah dan dimuat di jurnal ilmiah. Lalu yang kedua, mendukung profesionalisme dan karir guru. Nah, di manfaat yang kedua ini yaitu dengan menumbuh kembangkan kebiasaan, budaya, atau tradisi meneliti dan menulis artikel ilmiah di kalangan guru. Hal ini dapat, mendukung profesionalisme guru dan karir guru tersebut. Ketiga, yaitu mewujudkan kerjasama, kolaborasi, atau sinergi antar guru dalam satu sekolah atau beberapa sekolah untuk bersama-sama memecahkan masalah pembelajaran dan meningkatkan mutu pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan kemampuan guru. Nah, mampu meningkatkan kemampuan guru dalam menjabarkan kurikulum atau program pembelajaran sesuai dengan tuntutan dan konteks lokal, sekolah, dan kelas. Hal ini memperkuat dan relevansi pembelajaran bagi kebutuhan siswa. Yang kelima, meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, PTK ini dapat memupuk dan meningkatkan keterlibatan, kegairahan, ketertarikan, kenyamanan, dan kesenangan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas yang dilaksanakan oleh guru. Hal tersebut dapat meningkatkan hasil belajar siswa, dapat meningkatkan mutu belajar siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu pembelajaran yang bervariasi. Nah, PTK ini dapat mendorong terwujudnya proses pembelajaran yang menarik, menantang, nyaman, menyenangkan, dan melibatkan siswa karena strategi, metode, teknik, atau media yang digunakan dalam pembelajaran demikian bervariasi dan dipilih secara sungguh-sungguh. Itu dia tadi manfaat penelitian tindakan kelas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian pendekatan. Ada yang tahu di sini pengertian pendekatan itu apa sih? Kita sering mendengar pendekatan pembelajaran itu sudah pasti ada dalam kalau kita terjun dalam dunia pendidikan, pendekatan pembelajaran. Nah, dapat diartikan pendekatan yaitu sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum di dalamnya, mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cangkupan teoritis tertentu. Gitu. Itu jadi pengertian dari pendekatan pembelajaran. Nah, selanjutnya dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terbagi menjadi 2 jenis, terbagi menjadi 2 jenis. Apa aja? Yang pertama yaitu yang pertama pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, atau sering kita sebut dengan student centered approach. Dan yang kedua, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, atau sering disebut juga dengan teacher centered approach. Jadi pendekatan ini terbagi dua, ada yang berpusat pada siswa dan ada juga yang berpusat pada guru. Tinggal kita sesuaikan saja dalam materi pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam pendekatan. Nah, yang pertama adalah pendekatan ekspositori. Apa sih itu pendekatan ekspositori? Nah, pendekatan ekspositori menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada warga belajar. Melalui pendekatan ini, sumber belajar dapat menyampaikan materi sampai tuntas. Pendekatan ini lebih tepat digunakan apabila jenis bahan belajar yang bersifat informatif, yaitu berupa konsep-konsep dan prinsip dasar yang perlu dipahami warga belajar secara pasti. Itu. Pendekatan ini juga tepat digunakan apabila jumlah warga belajar dalam kegiatan belajar itu relatif banyak. Jadi ini cocok untuk, eee,
para siswa atau peserta didik yang, banyak gitu, cocok digunakan. Lalu yang kedua ada pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry yaitu berusaha untuk memberikan kesempatan kepada warga belajar untuk dapat belajar melalui kegiatan pengajuan berbagai permasalahan secara sistematis. Nah, istilah inquiry ini juga memiliki kesamaan dengan konsep lainnya seperti discovery, problem solving, dan reflective thinking. Semua semua istilah ini sama dalam penerapannya, yaitu berusaha untuk memberikan kesempatan kepada warga belajar untuk dapat belajar melalui kegiatan pengajuan berbagai permasalahan secara sistematis ini, gitu. Sehingga dalam pembelajaran lebih berpusat pada keaktifan warga belajar. Pendekatan inquiry ditunjukkan kepada cara belajar yang menggunakan cara penelaahan atau pencarian terhadap suatu objek secara kritis dan analitis, sehingga dapat membentuk pengalaman belajar yang bermakna. Itu tadi macam-macam pendekatan. Sekarang kita masuk ke pengertian strategi. Ada yang tahu apa itu strategi? Nah, strategi yaitu strategi merupakan rencana yang digunakan oleh guru untuk mempengaruhi dan pendaya gunaan kelebihan atau potensi yang dimiliki oleh peserta didik guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi di dalam pengajaran secara menyeluruh. Strategi dalam pembelajaran dapat diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, untuk meningkatkan strategi dalam pembelajaran perlu memperhatikan dua hal. Yang pertama, yaitu kompetensi, dan yang kedua, yaitu jenis materi yang akan diajarkan. Itu adalah hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan strategi yang akan kita ajarkan. Selanjutnya, macam-macam strategi. Nah, macam-macam strategi ini ada beberapa. Yaitu yang pertama adalah strategi pembelajaran ekspositori. Nah, apa yang dimaksud? Eee, Strategi ini menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada kelompok peserta didik dengan maksud agar peserta didik dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Eee, itu yang dimaksud dengan strategi pembelajaran ekspositori. Dan yang kedua, yaitu strategi pembelajaran inquiry, adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Dan yang ketiga adalah strategi pembelajaran berbasis masalah atau sering disebut dengan SPBM. Nah, pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Yang keempat, strategi pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang bersifat fokus kepada siswa, dikarenakan adanya interaksi langsung antara sesama peserta didik. Namun harus diperhatikan bahwa guru juga memiliki peran penting dalam strategi pembelajaran ini. Guru yang mengarahkan peserta didik untuk saling berinteraksi dan saling berbagi informasi seputar pembelajaran yang mana tidak mengedepankan salah satu peserta didik saja. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran kontekstual teaching and learning atau sering disebut dengan CTL adalah suatu konsep pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan siswa secara penuh dalam proses pembelajaran untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Konsep belajar ini membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, yang terakhir, yaitu ada strategi pembelajaran afektif. Nah, strategi ini memang berbeda dengan strategi pembelajaran kognitif dan keterampilan. Afektif berhubungan dengan nilai atau value yang sulit diukur karena menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam diri siswa. Dalam batas tertentu, afektif dapat muncul dalam keadaan behavioral. Akan tetapi penilaiannya untuk sampai pada kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan membutuhkan ketelitian dan observasi yang terus-menerus
dan hal ini tidaklah mudah untuk dilakukan. Itu tadi ada 6 macam-macam strategi pembelajaran. Selanjutnya adalah pengertian model. Nah, kita juga harus tahu nih model-model pembelajaran yang harus kita ketahui dan harus kita pelajari. Apa sih itu model? Model model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Nah, pada dasarnya bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, guru dituntut dapat memahami dan memiliki keterampilan yang memadai dalam mengembangkan berbagai model pembelajaran yang efektif, kreatif, dan menyenangkan, sebagaimana diisyaratkan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Selanjutnya, bahasan kita tentang pengertian metode. Metode Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, atau dapat disebut juga metode ini adalah langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih dalam mencapai tujuan belajar, sehingga bagi sumber belajar dalam menggunakan suatu metode pembelajaran harus disesuaikan dengan jenis strategi yang digunakan. Nah, metode itu, ada banyak metode yang dalam pembelajaran, yaitu salah satunya di antaranya adalah ada metode ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, pengalaman lapangan, debat, dan sebagainya. Yang sering dipakai oleh, eee, guru di lapangan itu adalah metode ceramah, metode demonstrasi, metode diskusi, tapi tak luput juga ada guru juga yang menggunakan metode seperti simulasi, laboratorium, pengalaman lapangan, debat, dan sebagainya, dan lain-lain. Nah, itu tadi, materi yang dapat saya sampaikan, tentang, memahami konsep pendekatan, strategi, model, dan metode dari pembelajaran PAI di SMP. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian, semoga kita dapat, bertemu lagi di lain waktu dan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, semoga, materi ini dapat membantu teman-teman dalam, proses pembelajaran untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.